Selamat datang, selamat bergabung di pembelajaran jarak jauh. Video ini adalah video pertama dari serangkaian video pembelajaran untuk mata kuliah School Leadership. Sebagai respon terhadap pandemik COVID-19, kita tidak bisa bergerak dinamis. Mau tidak mau, kita harus tinggal di rumah, mengerjakan berbagai hal dari rumah, dan sejauh mungkin, berbagai urusan harus diselesaikan di rumah. Oleh karenanya itu, kita harus menggunakan berbagai kemungkinan untuk menunjang tugas-tugas kita, termasuk tugas-tugas perkuliahan. Video ini dibuat untuk memfasilitasi pembelajaran macam itu. Ketika perjumpaan langsung tidak dimungkinkan, mari kita bertemu secara digital dan saling berbagi pengetahuan serta semangat yang berkobar untuk selalu belajar. Topik video kali ini adalah sekolah sebagai realitas penuh kompleksitas dan ambiguitas. Mengapa topik ini penting untuk kita diskusikan? Pertama, kita hidup dan menghidupi dunia persekolahan. Kita semua hidup dari dunia persekolahan dan kita juga menghidupi dunia persekolahan tersebut. Jadi mau tidak mau kita harus semakin mengenali dunia kita. Tujuannya tentu agar lebih paham dan sekaligus bisa lebih bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kita. Kedua, kita berada dalam tengah pusaran perubahan zaman. Karl Jasper pada tahun 1970 mengingatkan kita, perubahan zaman telah membawa kita pada titik untuk bertanya mengenai berbagai hal yang mendasar. Perubahan zaman memaksa kita untuk mengidentifikasi visi yang lebih jelas untuk kita perjuangkan. Perubahan zaman juga memaksa kita untuk mendefinisikan hal-hal fundamental dalam hidup kita. Bahkan nilai-nilai yang kita pegang teguh pun harus dilihat ulang kembali. Perubahan itu sudah, sedang, dan akan terus terjadi. Sekolah, pendidikan, dan kegiatan mendidik telah berubah. Siapapun menyadari bahwa relasi guru dan para siswa telah berubah. Sebagai contoh, dulu para guru adalah sumber pengetahuan utama. Namun apa yang terjadi sekarang? Guru lebih dituntut untuk berperan sebagai fasilitator. Contoh yang lain, peran dan fungsi orang tua juga berubah. Bila dulu orang tua cenderung pasrah sepenuhnya dengan apa yang dilakukan oleh sekolah, apa yang terjadi sekarang? Orang tua cenderung mengintervensi sekolah. Maka yang perlu kita diskusikan adalah, apakah yang dimaksud dengan sekolah itu di era saat ini dan tentu saja di era yang akan datang? Jawaban yang paling tepat adalah sekolah adalah lembaga yang sangat kompleks dan ambigu. Bennis dan Nanus tahun 1985 menemukan bahwa ada perubahan era yang akan memaksa kita menghadapi realitas yang penuh ironi, polaritas, dikotomi, dualitas, ambivalensi, paradoks, kebingungan, kontradiksi dan kontroversi dalam berbagai lapisan kehidupan. Apa arti dari pesan ini? Pertama, kita tidak akan pernah menghadapi persoalan yang lebih sederhana. Kedua, kita akan lebih banyak menghadapi ketidakjelasan di sana-sini. Ketiga, mau tidak mau, kita harus lebih banyak belajar untuk lebih banyak memahami kompleksitas semacam ini. Kata kunci yang tampaknya sangat relevan untuk kita pegang adalah ungkapan dalam bahasa Jawa, ojo gumunan. Jangan mudah terperangah, terheran-heran, dan sekaligus kebingungan. Ini adalah tantangan sesungguhnya. Dan sayangnya dalam realitas sesungguhnya, seperti yang ditemukan oleh Bennis dan Nanus, realitas sesungguhnya sangat tidak ideal. Karena apa? Karena banyak orang justru gagal bertahan dalam menghadapi ambiguitas. Mereka cenderung terjebak untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan jangka pendek dan gagal memetakan gambaran jangka panjang.
Jelas bahwa pesan yang mau disampaikan itu benar-benar menantang kita, yaitu agar kita bisa berpikir secara jauh lebih komprehensif. Marilah kita juga lebih jauh memikirkan alasan dari pertanyaan berikut ini. Mengapa lembaga sekolah menjadi begitu kompleks dan ambigu? Tentu saja ini tidak mudah bagi kita untuk menjawab pertanyaan ini. Namun setidaknya kita bisa kembali ke tahun 1950 dan kita akan belajar dari karya monumental seorang sineas bernama Akira Kurosawa. Dia membuat film dengan judul Rashomon. Dan film ini bukan hanya menggemparkan karena berasal dari Jepang yang kebetulan menghasilkan karya yang hebat dan tidak disangka-sangka. Namun film ini membantu para ilmuwan sosial termasuk di dalamnya bidang manajemen dan kepemimpinan untuk mendefinisikan realitas yang sangat kompleks. Bagaimana caranya? Nah, film ini dengan jelas menggambarkan bahwa manusia itu cenderung egois. Manusia memahami realitas sesuai dengan kerangka pikir yang unik, yang khas dan berbeda. Acap kali cara kita menafsirkan realitas tertentu sangat ditentukan oleh motif atau kepentingan individu kita. Film Rashomon berhasil mengeksploitasi kecenderungan manusia untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Film ini sendiri mengisahkan periode sesudah terbunuhnya seorang samurai dan setelah pemerkosaan terhadap istri sang samurai. Dalam film ini ditampilkan 4 karakter yang diajukan ke pengadilan dan narasi dari masing-masing karakter didengarkan. Tugas mereka satu, yaitu mereka diminta untuk merekonstruksi aksi pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Dan seperti yang diduga, si bandit yang bernama Tajumura menampilkan kisah yang berbeda dan kisah yang lain. Kemudian, sosok kedua yang adalah istri sang samurai menampilkan versi berbeda dengan Tajumura. Dan sosok ketiga adalah sang samurai yang terbunuh itu sendiri. Namun perlu dicatat, sang samurai dihadirkan melalui perantaraan seorang cenayang. Bisa diduga, versi yang dia tampilkan pun berbeda dengan kedua versi yang tampil sebelumnya. Orang terakhir yang tidak lain adalah tukang kayu, yang kebetulan menemukan mayat samurai pertama kali, memiliki versi yang berbeda pula. Jadi singkat cerita, film Rashomon menyingkap realitas bahwa manusia selalu bertujuan untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri. Pesan yang mau disampaikan melalui film ini adalah, pertama, di dalam kehidupan manusia selalu ada penafsiran yang unik dan khas antara satu orang dengan orang yang lain. Kedua, masing-masing orang memiliki keinginan, kemauan, kehendak, cita-cita dan kepentingan yang berbeda antar satu orang dengan yang lain. Ketiga, manusia cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengutamakan atas dasar motif individu, dan itu semuanya dirumuskan dalam kisah atau narasi yang mereka bangun. Manusia membuat kisah dengan alur cerita yang sesuai dengan kemauan mereka, dan mereka ingin agar diri mereka adalah tampil sebagai pahlawan dalam narasi itu. Dan perlu kita sadari bahwa sekolah pada dasarnya memiliki kesamaan dengan realitas sosial seperti yang digambarkan dalam film Rashomon tersebut. Masing-masing guru memiliki latar belakang, kepentingan, dan keinginan yang berbeda. Begitu juga sosok kepala sekolah yang memiliki keinginan dan latar belakang yang berbeda. Dan tentu saja anggota komite sekolah memiliki berbagai macam keinginan dan kepentingan yang berbeda. Tidak berbeda pula juga yayasan yang memiliki latar belakang dan agenda-agenda yang khas juga. Masih juga ada orang tua yang lain yang tentu saja memiliki agenda pribadi, kepentingan pribadi, dan motif yang berbeda juga.
Dan yang tidak kalah pentingnya di sini adalah pihak dinas pendidikan. Bahkan tidak jarang dinas pendidikan akan menciptakan narasi melalui berbagai aturan yang seringkali membelenggu kreativitas sekolah. Dan itu adalah dinamika yang terjadi di sekolah. Kompleksitas yang terbentuk dan bergulir dari waktu ke waktu. Dan lebih karena adanya kepentingan yang dipertaruhkan di sana sini oleh berbagai pihak yang terlibat. Sebagai penutup dari video pertama dari seri Memahami Sekolah ini, mari kita bareng sejenak untuk merenungkan 2 pertanyaan berikut. Pertama, apakah Anda menemukan fenomena sekolah yang penuh kompleksitas dan ambiguitas macam itu? Kedua, deskripsikan hal-hal yang Anda temukan sebagai ilustrasi atau elaborasi dari realitas sekolah yang kompleks dan ambigu. Terima kasih.